Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Yo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Aduh, privet ya kepada teman-teman kita yang di Rusia. Wah, ini banyak banget requestnya soalnya Pak Cik. Ya, satu lagi thank you to Orvala juga atas request daripada Anda sendiri untuk kita reaction kepada Anda punya video. Terima kasih Orvala. Kalau Orvala datang ke channel kami, thank you very much. Iya, dan pastinya kita yang dari Malaysia ini sangat mengagumi kepada orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa kita ya kan. Jadi yang kita tahu tentang Mbak Orvala ini, dia merupakan cikgu kepada language punya teacher. Guru bahasa. Guru bahasa yang bisa berbahasa bermacam-macam bahasa. Ya, seperti Vicky Naki juga ya kan? Iya benar. Nah, tapi yang kita menemukan dia ini di channelnya Tenggo Wicaksono. Ya, nah, di sana kita nge-react dan dia sendiri udah kita react ya lepas ini. Yes. Jadi gimana ya? Kita nggak perlu basa-basi lagi, kita akan lihat ya. Bahasa Rusia yang mirip bahasa Indonesia. Wah, bagaimana tuh ya? Wah, ada juga ya. Pikir nggak ada. Betul. Maksud aku itu kan bahasa Rusia itu kan sangat susah juga untuk dipelajari sebenarnya. Ya. Betul. Kalau cakap bahasa Rusia yang mirip bahasa Indonesia yang mirip bahasa kita ya sama. Malaysia, Brunei, Singapura, mana lagi. Nah, tapi di Rusia itu sesuatu yang kita penasaran dan juga kaget juga ya kan. Benar. Nah, jadi nggak perlu basa-basi, kita akan mulai reaksi kita dalam 3, 2, 1, and go. Hari ini saya ditemani oleh beruang putih dan itu untuk mengingatkan bahwa beruang putih memang dalam kondisi kepunahan. Nah, beruang putih manja kali. Bahasa Indonesia kata cuma sangat mirip dengan kata Rusia cuma yang artinya penyakit plak. Satu lagi adalah muka. Memang kalau datang ke Rusia semua di rumah punya muka dan itu dipakai untuk masak. Kan bingung ya, dalam bahasa Indonesia muka, tapi dalam bahasa Rusia muka adalah tepung. Oh, tepung. Muka awak cantik lah. Mukamu kayak tepung. Is Paci. Blank kepala. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dania di Orvala Channel. Hari ini kita akan membahas beberapa kata yang kedengarannya sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa Rusia, tapi artinya beda. Oh, oke. Oh, sama bahasanya tapi artinya itu beda. Ya, wah, penasaran juga. Pertama, kata kamu. Kan dalam bahasa Indonesia artinya kamu, yaitu engkau. Kalau dalam bahasa Rusia, kamu itu kepada siapa? Ini buat siapa? Eta kamu. Yang satu lagi adalah kuda. Dalam bahasa Indonesia, kuda itu hewan, tapi dalam bahasa Rusia, kuda itu kemana? Wah. Satu lagi, kalian. Kalian dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Rusia, kalian adalah shisha untuk merokok. Oh. Yang satu lagi katanya itu murah. Dalam bahasa Indonesia murah adalah sesuatu kan yang nggak mahal. Dalam bahasa Rusia kata murah sangat mirip kata murah, artinya yang nggak jelas. Oh, nggak jelas. Murah. Kamu bicaranya murah ya. Wah itu. Ini adalah campur. Kata campur dan kata campur sangat mirip. Campur dalam bahasa Indonesia mirip dengan kata campur yang artinya tusuk untuk bikin sate. Satu lagi adalah burung. Burung. Seperti kata burung dalam bahasa Indonesia ada kata burung yang artinya seperti ombak di laut. Wah. Ada juga dua kata yang sangat mirip. Satu lagi adalah mahal. Dalam bahasa Indonesia mahal yang oposit untuk murah kan, yang nggak murah.
dalam bahasa Rusia, mahal artinya melambai. Wah, tadi Ya, murah ya, melambai. melambai murah mahal ya. lain. Terus? Mahal, murah. Angin dalam bahasa Indonesia ada kata angin yang sangat mirip dengan kata anggina dalam bahasa Rusia yang artinya sakit tenggorokan. Oh, Angin. Angin. Wah. Ketika kita dengar dalam bahasa Indonesia kata iya, kita mengerti Iya. orang yang bilang setuju dengan sesuatu. Tapi kalau di Rusia kata iya berarti iya saya. Oh, Iya. Kata satu lagi yang mirip dalam dua bahasa adalah tamu. Tamu dalam bahasa Indonesia adalah orang yang datang ke rumah kita, teman kita ya. Tapi dalam bahasa Rusia tamu artinya kepada orang yang itu. oh, Pada Satu lagi yang juga kita sering dengar dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Rusia adalah Da. dada. dadah. Dalam bahasa Indonesia kita bilang dadah ketika kita pergi. Tapi dalam bahasa Rusia da artinya iya dan itu sering juga diulangi seperti da, iya, iya. Oh, dadah. Dalam bahasa Indonesia kata cuma sangat mirip dengan kata Rusia cuma yang artinya penyakit plak. wah, Satu lagi Cuma itu penyakit. adalah muka. Memang kalau datang ke Rusia Tepung. semua di rumah Oh, ini punya muka dan itu dipakai untuk masak. nah, ya kan? Kan bingung ya dalam bahasa Indonesia muka, tapi dalam bahasa Rusia muka adalah Mana muka kamu? Di dapur. kalau kita dengar dalam bahasa Rusia kata beda Beda. artinya Beda. sesuatu buruk terjadi. Wah. Tapi dalam bahasa Rusia beda berarti enggak sama. Satu lagi yang sangat mirip adalah sama. Sama. Cuman Sama. Dalam bahasa Rusia kita bilang sama itu saya sendiri. Oh, sendiri. Dan sama di Indonesia itu yang sama, yang mirip. Satu lagi adalah kata yang sangat mirip dengan kata bicara dalam bahasa Indonesia. Saya sama. Kalau dalam bahasa Rusia bicara kadang seperti slang dipakai seperti gelandangan. Wah, Yang satu lagi adalah rock. Semua tahu lagu rock yang sangat metal. emosional. Tapi dalam bahasa Rusia itu memang kata rock dipakai hanya untuk lagu atau musik. Oh, Ketika di Indonesia semua perempuan punya rock sendiri. Agak lucu jadinya, tapi kita sebagai orang yang bisa berbicara dalam bahasa Indonesia mengerti ada dua arti. Kata yang mirip dengan kata kita adalah kit yang kadang dipakai di form kita dan artinya dalam bahasa Rusia adalah ikan paus. Misalnya, ya viju Ikan paus. kita, Ya viju saya kita. melihat Ya, ya. ikan paus. ada. Satu lagi Sama. yang juga sangat mirip dua-duanya adalah rasa. Ya ada. Rasa. Dalam bahasa Indonesia rasa mirip dengan kata rasa dalam bahasa Rusia yang artinya jauh beda, yaitu embun. Embun. Embun, guys. Embun. Saya ingat pertama kali saya parkir di Indonesia naik mobil, saya dengar tukang parkir bilangnya terus. Memang saya takut waktu itu, tapi Oke. kok dipanggil penakut? Tapi waktu Oh. itu saya Oh, tidak terus tahu itu kalau penakut. terus itu lanjut. Tapi dalam bahasa Rusia terus artinya memang penakut. Oh, Ketika kalian datang ke rumah makan Rusia sering bahaya juga kalau itu ke Rusia lihat cakap ada bahasa makanan Indonesia nih guys. Sudah. Jangan ragu, pesan aja, itu sangat enak. Itu Ragu. masakan biasanya dipakai banyak sayur, memang itu nama makanan. Orang rambut itu makanan buat di Indonesia. Saya suka ragu. Muka rambut. Ada juga beberapa kata yang mirip dalam bahasa Rusia dan bahasa Jawa. Satu lagi yang saya sangat sering dengar dari suami saya adalah wes. Kan? Wes. Sudah. Tapi dalam bahasa Rusia wes adalah seluruh. Satu lagi adalah siji yang sangat mirip dengan kata siji. Duduk aja kamu gitu artinya. Ketika orang Rusia ketemu pauk, dia pasti sangat
takut dan lari-lari sejauh mungkin. Kenapa ya? Karena pauk dalam bahasa Rusia artinya laba-laba. Satu lagi adalah kamar. Memang kamar itu serangga, tapi karena kata itu mirip dengan kata kamar yang artinya nyamuk. Nyamuk. Kamar. Kamar Kamar nyamuk. itu bilik. Ternyata juga ada kata yang mirip dalam kata bahasa Rusia dalam bahasa Sunda, seperti kata eta. Eta. Sebenarnya artinya sama, eta, yang itu. Oh ya. Eta. Sama. Satu lagi yang kedengarannya sama tapi artinya beda adalah chai. Cai. Kalau kalian datang ke kafe di Rusia dan pesan chai, dikasih teh. Tapi misalnya di daerah Bandung dikasih air putih. Iya. Hmm. Semoga informasi yang hari ini saya sampaikan untuk kalian bermanfaat dan bisa digunakan nanti ketika kalian datang ke Rusia. Terima kasih telah menonton video kita hari ini. Saksikan video selanjutnya dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Mantap. Mantap. Kita dapat Mbak Vala. beberapa pertanyaan tentang pernikahan dan kita pilih salah satu, yaitu saya mau tanya berapa biaya pernikahan di Rusia. Sebenarnya biaya Wah, yang tapi itu administratif salah- yang wajib yaitu 350 rubel yang kita wajib bayar sebelum kita mau daftar dokumen kita di catatan sipil, dan setelah itu pada tanggal yang dibilangin kita datang ke tempat dan bawa 2 paspor aja itu cukup, dan Oh, eh, simple. tergantung kita mau ajak banyak tamu atau enggak, itu semua hal pribadi. Itu bisa habiskan jutaan rubel untuk pernikahan besar atau cukup 350 itu hanya untuk berdua aja gitu. Nah, perbedaan dengan nikah kalau misalnya orang Rusia sama orang Indonesia, di sini ada biaya tambahan yaitu sebenarnya lumayan besar karena dokumentasi, dan kita harus lewat Kementerian Hukum HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan ke Wih, beberapa tempat untuk kita Lupakan, Pak Ci. untuk dokumen kita jadi legalisasi, dapat legalisasi itu, dan setelah itu baru boleh daftar. Iya. oh, Jadi kita bisa melupakan lah ya kan. betul. Rasa. Rasa Apa tadi itu? apa? Laba-laba. Apa tadi? Apapun, thank you very much to Orvala atas ilmu ini. Insyaallah Ya, thank you so kita much. ingin belajar lagi tentang banyak lagi lah perkara-perkara yang menarik di Rusia itu Ya, sendiri. terima kasih ya Diana ya sudah memberi kita pengetahuan bahasa Rusia. Ya, Orvala itu nama channelnya, Ci. Ah ya, Nah, betul. dan ya itu namanya. Oke. Gitu dong. Nah, terus bikin konten yang menarik ya. Karena kita itu benar-benar ya suka ya, karena kita belajar sudah beberapa bahasa Rusia di sini ya. Banyak juga yang kita dapat ya. Seperti muka, murah, mahal ya, bermacam-macam lagi ya. Sampai kita pun keliru sudah. Ya keliru banget soalnya karena kita nggak pernah mendalami, tapi di sini kita udah tertarik untuk mendalami bahasa Rusia itu sendiri. Benar. Nah, jadi sangat indah ya didengar bahasa Rusia itu. Cuma sebenarnya tadi aku itu jadi lebih pusing ya bila aku membaca ayatnya itu. Ah, Contoh yang seperti apa? Kalau mahal, kalau kita MAHEL ya kan, HAL ya kan. Tapi kalau dia MAXA, terus aku nggak tahu apa. mahal. Ya seperti mahal. seperti L juga kayak Mahal. gini aku nggak tahu. Mahal. Ya, Tidak jadi tahu, mahal guys. gitu ya kan. Nah, mahal gitu. Jadi kita susah untuk menyebutnya juga kalau kita nggak tahu apa yang dibicarakan. Kalau nggak diberitahu kita nggak tahu gitu tulisannya gitu. Benar. Nah, tapi di sini kita udah belajar beberapa beberapa kata yang membuatkan kita menambah lagi ilmu pengetahuan bahasa yang sama tapi beda. Ya mantap. Sukses Yes. selalu ya Dena. Dania. Diana Ah, Diana itu kan yang bikin lagi itu ya. Betul. Tapi apapun, Tapi Rusia juga ya kan. benar. Apapun Mbak Dania nih, cara dia speaking in Indonesia itu sangat bagus. Ya.
kita sendiri pun kalah. Ya, spasiba Arwala. Ini sangat-sangat Spasiba. sangat bermanfaat dan ya mengetahui kos pernikahan di Rusia. Kenapa di sana ya? Lupa ya. Nah, Gimana, jadi guys? ya itu aja ya, kita canda aja. Jadi terima kasih kepada Tapi peluangnya besar. udah jangan dipikirkan, nggak ada duit ya, nggak ada uang kita. Jadi terima kasih Mbak Dania ya, terus komentar kepada kita juga ya. Terima kasih yang udah memberikan kita inspirasi ya. Iya, Jadi benar. ya begitu saja ya, terima Yes, kasih. terus berkarya. Terima kasih banyak-banyak for Mbak Dania. Dan sekiranya kalian ada sebarang video untuk di request, just comment down below beserta dengan link, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Iya, so begitu saja untuk kali ini. See you for the next video. Spasiba.